Ya, jadi segitiga sama kaki itu ciri-cirinya adalah dua sudutnya itu sama besar. Karena dia merupakan panjang kakinya itu sama. Ya, jadi ini sama PR, EPQ, dan RQ itu sama panjangnya. Ya, dan di bawahnya ini nggak ngaruh dia. Karena dia sudah sama panjang, berarti ini pasti garisnya lurus. Ya, nggak mungkin bengok apa mereng kayak gitu. Ya, jadi ini sama-sama nilainya 80 derajat. Nah, kalau segitiga, itu total sudut kalau dijumlahkan ketiganya itu 180. Berarti kalau sudut P ditambah sudut R tambah sudut Q, ini hasilnya harusnya 180. Nah, sudut P itu 80, sudut R 80, sudah diketahui, sudut Q-nya belum tahu, hasilnya 180. Nah, berapakah besar sudut Q ini? Coba. Ya, jadi ini 160 tinggal ditambahin 20 ya, yang hasilnya 180. Oke, good. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke sudut, hubungan antar sudut ya. Nanti Kariko jelasin. Ya, nomor 4, diketahui sudut ABG. Kita ikutin ABG. Berarti di sini ya, sudut ini besarnya 62,3 derajat ya. Jadi sudut itu memang bisa bentuknya desimal. Yang ditanyakan adalah DCE. Kita ikuti DCE, berarti dia di bagian sini. Nah, ini yang ditanyakan. Ya, hubungan antar sudut itu ada 6, ada yang sahadap, ada yang dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan bertolak belakang. Nah, hubungannya kita harus tahu dulu nih. Apa hubungannya sudut ABG dengan DCE? Ya, jadi caranya tahu, satu garis yang membelah ini membelah ke dua pihak. Mereka sebut ini pihak kiri dan ini pihak kanan. Ya. Lalu area yang di antara garis sejajar ini namanya area dalam. Berarti yang di atas dan bawah ini adalah area luarnya. Ya. Jadi pahami dulu di sini. Daerah yang di antara garis sejajar, ya, ini berarti namanya area dalam. Lalu area yang di luar, ya selain di dalam berarti itu area luar namanya. Oke. Nah, hubungan antar sudutnya, ya nanti lebih jelasnya Kariko, kalau misalkan Jeremy ada soal, nanti Kariko yang lebih di situ ya. Hubungan antara ABG dan DCE ini namanya luar sepihak. Ya. Kenapa luar? Karena mereka ada di area luar nih. Ya. Sudut ini berada di area luar, bukan di area dalam. Itu yang pertama. Kemudian kenapa bisa dikatakan sepihak? Karena mereka sama-sama di bagian kanan atau di pihak kanan. Kebalik ya. Ini kanan, ini kiri ya. Ini kiri, ini kanan. Ya. Jadi sama-sama di pihak kiri. Oleh karena mereka sama-sama di pihak kiri dan berada di luar, makanya hubungannya itu adalah luar sepihak. Di mana arti dari luar sepihak ini adalah jumlah kedua sudut 180 derajat. Ya.
Jadi kalau kedua sudut itu dijumlahkan, pasangan-pasangannya itu akan menghasilkan sudut 180 derajat. Nah, sekarang ABG-nya sudah diketahui 62,3, berarti cari 62,3 ditambah berapa yang hasilnya 180. Ya, ini bisa dikurangi aja. Jadi 180 dikurangi 62,3. Nah, supaya bisa dikerjakan, ini anggap komanya koma 0, ya. Jadi biar sama nih satu angka di belakang koma. Oke, 180,0 dikurangi 62,3 hasilnya berapa? Coba dihitung. Jadi ini pinjam, ini jadi 9, ini juga pinjam jadi 7. 7, 7, 117,7 ya. Oke, itulah sudut luar sepihak. Kita lanjut. A, B, C, D, E. Ini kayaknya nggak jelas nih gambarnya. Jadi kita skip aja ya. Ya, kita lanjut nomor 6 dan 7. Ini udah sering ya. Jeremy juga udah tahu nih sudut berpelurus. Nomor 6 yang ditanya adalah nilai A dan pelurus dari sudut A. Nah, ini harusnya nilai A-nya aja ya. Oke, cari nilai A-nya berapa. Ini jumlahnya 180. Kemudian nomor 7 ini juga sama ya. Mencari nilai X itu adalah jumlahkan ketiga sudutnya dengan hasilnya adalah 180 derajat. Oke, jadi sudut A ditambahkan sudut B ditambahkan sudut C, hasilnya 180. Ya, ini Kak Riko buatin kalimat matematikanya. A-nya itu diketahui 3X min 5, ini buka aja tanda kurung ini. 3X min 5 ditambah B. X min 10 ditambahkan C itu 95, hasilnya 180. Ya. Ini seperti bentuk aljabar, mencari nilai X, jadi 3X ditambahkan dengan X, kemudian min 5 ditambahkan dengan min 10 tambah 95, hasilnya 180. Jadi ini nanti disamakan kiri dan kanannya, ya, atau langsung dibawa ke kanan aja untuk konstantanya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi nomor 6 ini adalah sudut berpelurus. Ya, totalnya juga sama 180 ya. 6A ditambah 4A hasilnya 180. Kalau bisa nulis ya. 6A tambah 4A itu 10A. Ini kalau nggak bisa nulisnya tiba-tiba. Tuh, hilang. Ya. 10A berarti 180 dibagi 10 itu jadinya 18 ya. Terus yang ini 3X tambah X itu jadi 4X. Min 5 kurang 10 itu min 15. Ditambah 95. Jadinya 8 plus 70 ya. Ini sama kayak 95 kurangi 15 gitu jadinya. Sama dengan 180. 4X sama dengan bawa ke kanan menjadi minus. 4X sama dengan 110. X itu 110 dibagi 4. Jadinya 2. Benar kan 95 ya? 9 desimal ya? Apakah aku ada salah hitung? Min 5, min 10, min 15.
Benar ya? 80, sorry. 80 di 100 ya. 100 dibagi 4 juga 25 harusnya ya. Karena ini kalau ini 85 beda lagi. Ini 9 nih kalkulat ya. Jadi nilai X-nya itu adalah 25. Anggapannya ini jawabannya E 25 ya. Oke, kita lanjut. Jadi A1. A1 itu berarti di sini garisnya yang A, yang nomor 1 berarti di area sini. A1 tidak di sini diketahui 85 derajat. Lalu B4-nya, ya ini bagian B nomor 4 yang ditanyakan. Nah, kalau dia seperti ini, ya berarti area dalamnya itu yang di sini. Ini area dalam, berarti bagian kiri dan kanannya ya, sampai bagian ke atas itu, berarti ini area luar, area luar. Kemudian kalau misalkan dia mendatar gini ya, yang sejajar kan dua yang merah ini, ya. Terus dipotong oleh garis C, berarti kita anggap di sini pihaknya yang atas, ya. Kalau tadi kan kiri kanan tuh, karena ini dia dibaginya atas bawah, ya apa-apa. Yang penting kita tahu aja keterangan beda pihaknya itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini hubungannya A1 dengan B4, ya, mereka berdua sudutnya ada di area dalam, ya, dan mereka ada di pihak yang sama, sama-sama di atas. Berarti dia dalam sepihak. Yang berarti kalau dia sepihak, maka sudut A1 ditambahkan B4 itu hasilnya 180. Ya, yang sepihak-sepihak itu pasti eh, dijumlahkan hasilnya 180. Sekarang A1-nya 85, ditambahkan B4 yang ditanyakan, hasilnya 180. Ayo, berapa 85 ditambahkan ya, yang hasilnya 180? Coba dicari. Ya, jawabannya 95 ya. Oke, bagus sekali. Kita lanjut. Oke, nomor 9. Besar sudut KLM, hmm, harusnya KML ya, karena yang ditanyakan itu pasti yang di sini, sudut M. Karena kalau KLM itu adalah sudut B, harusnya jawabannya B sama dengan berapa ditambah berapa, kan gitu. Berarti ini harusnya sudut KML harusnya ya. Dinyatakan dalam A dan B, ya berarti di sini sudut A, di sini sudut B adalah berapa? Ya, ini berawal dari ketiga sudut dijumlahkan. Ini Kareko anggap ini C-nya ya. Berarti kita mencari C. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 180. Ini awalnya. Tapi kalau hanya mencari C-nya aja, maka rumusnya bagaimana? Ya, berarti itu tinggal diputar aja. Atau di sini tinggal bawa ke kanan. Ya, ini kalau kita tanda kurungin kayak gini, ini yang kalau dia di kiri itu nilainya positif. Berarti kalau kita bawa kanan itu nilainya negatif. 180 dikurangi A tambah B. Itu jadinya. Nah, kalau di sini bentuknya bagaimana jadinya? Kalau A tambah B yang di depan gimana? Ya, jadi kita tak aktif.
Misalkan ini 180 dikalikan ya, berarti min A dikurangi B. Nah, di sini kan nggak ada jawabannya. Kalau kita balik, boleh. Min A dikurangi B ditambah 180. Nggak ada ya. Tapi di sini nilai A-nya semuanya positif. Nah, kita coba kalikan ini dengan min 1. Supaya nilainya positif semua. Berarti A, min A dikali min 1 menjadi A. Min B dikali min 1 jadi plus B. 180 dikali min 1 jadi min 180. Nah, ini permainan rumus saja nih. Jadi A tambah B kurang 180, jawabannya D. Ya. Walaupun nanti hasilnya negatif, tapi ujung-ujungnya pasti dikalikan dengan min 1 lagi. Ya, ini cuma permainan rumus saja, karena rumus aslinya itu yang ini. Ya, rumus sebenarnya itu harusnya seperti ini. Jadi tinggal ditukar aja. Misalkan mencari sudut B, berarti tinggal C aja tukar posisi sama B. Mencari A berarti tinggal ditukar posisi juga. Ya. Intinya adalah 180 dikurangi jumlah kedua sudut yang sudah diketahui. Ya. Kemudian nomor 10. Nah, ini pusat lingkaran AOC 70, CD diameter. Oke, kita coba gambarkan dulu ya. Terus ada garis diameter, ada titik pusat. Nah, diketahui C dan D adalah diameter lingkaran. Lalu sudut pusat, ya sudut pusat lingkaran itu adalah sudut yang dari titik tepian lingkaran. Sudut pusat, sudut pusat, sudut keliling. A, O, C. Oh, ini O. Ya, sudut pusat itu yang di tengah-tengah sini. Ya. Kan di sini A, sini 70 di sini. AOD-nya, ini sebenarnya belum masuk ya. Materi sudut pusat sudut keliling ini sebenarnya di kelas 8. Tapi Kariko jelasin aja. Ini adalah materi sudut pusat dan sudut keliling, di mana ketentuan dari sudut pusat, ini Kariko singkat, sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Sedangkan sudut keliling itu adalah sudut pusat yang dibagi 2. Itu ketentuan. Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya, ya, ini ilmu aja sih. Sebenarnya nih di kelas 8 harusnya. Sudut yang titik pusatnya pada titik pusat lingkaran ya. Titik sudutnya ada di titik pusat lingkaran. Bukan titik pusat, titik sudutnya pada pusat lingkaran. Yang O ini ya. Yang O ini. Jadi AOC itu berarti sudut pusatnya. Sedangkan sudut keliling agak beda dikit. Sudut yang titik sudutnya pada sisi lingkaran. Ya. Sisi lingkaran itu berarti yang di pinggir-pinggirnya ini. Ya, kayak D, A, C itu sisinya lingkaran.
Ya, titik sudutnya itu berarti yang mempunyai nilai sudut. Ya, seperti ini, titik sudutnya ada di tepian lingkaran. Nah, sekarang AOC itu adalah sudut pusat. Ya, sudut pusat AOC sama dengan 70. Maka untuk mencari sudut keliling atau sudut AOD itu adalah sudut pusat dibagi 2, berarti 70 dibagi 2. Ya, sudut pusatnya itu adalah AOC-nya ini. Berapa hasil 70 dibagi 2? Ayo, cepat, 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 cepat. Kak, izin toilet. Nah, jawab dulu, jawab dulu. 70 bagi 2, Oke, oke. bagi 1 aja. 70 bagi 2 Oh, ini pembagian dasar loh ini. Adalah 35 ya. Kita cek. Ya, penyiku itu adalah sudutnya dijumlahkan hasilnya 90. Berarti 62 ditambah berapa yang hasilnya 90? Jawabannya 28. Good. Kemudian besar BOC. Kita cari nilai X-nya dulu. X tambah 2X. Ini adalah sudut berpenyiku. Hasilnya 90. 3X 90. Maka X-nya 90 bagi 3, 30. Ini baru X. Ya, karena BOC itu adalah 2X, berarti 2 kali 30 hasilnya 60. Ya, ini ada perhitungannya loh ini. Kita lanjut. Ini 13, 14. Ya, 13 ini tentang sudut bertolak belakang harusnya ya. SOP itu yang ini 65, maka sudut ROQ yang di sini itu berapa? Ya, ini gampang banget karena sudutnya ini adalah namanya sudut bertolak belakang. Yang artinya sudutnya saling membelakangi dan bertemu pada satu titik sudut yang sama. Ya. Artinya mereka sama-sama di titik O ini. Ya. Kalau saling membelakangi itu kayak bentuknya itu X gini loh. Ya. Atau bentuknya seperti ini. Nah, itu saling membelakangi. Jadi titik sudutnya itu di titik yang sama mereka. Nah, besar sudutnya kalau bertolak belakang itu adalah sama. Sudut pasangan bertolak belakang itu sama. Berarti kalau SOP 65, maka ROQ-nya berapa?
Besar sudutnya sama. Berarti sama-sama 65 ya. Ini bisa dijawab kalau kita ngerti maksud dari gambarnya. Oke. Yang nomor 14, mencari nilai X, caranya sama kayak nomor 12 tadi. Ya, ini adalah sudut berpenyiku. Jadi kedua sudut ini dijumlahkan hasilnya 90, nanti dibagi. Ya, maka dapat nilai X-nya berapa. Oke. Coba dicari. 3X tambah 2X sama dengan 90. Ini hasilnya jadi 5X sama dengan 90. 90 bagi 5. Hasilnya adalah 18 ya. Kalau mau cari nilai sudut aslinya boleh. 3X berarti 3 kali 18 itu 54. Terus 2 kali 18 itu 36. Nah, cara ngeceknya ini dijumlah. Apakah hasilnya sudah 90? Ya, kalau sudah 90 berarti sesuai nilai X-nya adalah 18 ya.